Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ucapkan shalom. Saya ucapkan shalom. Lebih semangat lagi saya ucapkan shalom. Prosper people, I grow, I go, I glorify. Prosper people say, come on, I grow, I go, I glorify. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara bercita pada pagi siang hari ini. Mari berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita ke surga. Kita satukan hati kita. Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan pagi siang hari ini. Kami angkat tangan kami. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, kami bawa hati kami buka hati kami. Kami datang untuk memuji menyembah Engkau, untuk bersekutu dengan Engkau. Biar hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Curahkan hadirat-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, kami perlu Engkau, kami rindu Engkau. Dan kami tabiskan ibadah kami pada pagi siang hari ini dalam satu nama yang dahsyat, nama yang perkasa, nama yang luar biasa, nama di atas segala nama, Yesus Kristus namanya. Dan setiap Tuhan yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan siang hari ini, sebab Dia Allah yang sudah berjanji, Dia pasti menepatinya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku merasakannya Tuhan. Kau nyatakan bagiku, sebab Kau Bapa kami, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami, isi hatiku. Berapa banyak yang percaya kemuliaan Tuhan, kami tidak melihat, tapi kami tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu
angkat tangan kita dan katakan, percaya janjimu ajaib untuk dalam kehidupanku. mari datang berserah. Berserah di dalam kekuatanmu, datang segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib. Terukir dalam hidup kami Bapa. Kami datang mau berserah kepadamu Tuhan. Di dalam kekuatanmu, ku percaya. Katakan, ku percaya. Percaya janjimu ajaib. Untuk di dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatanmu, menjaga segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib. Untuk di dalam kehidupanku, Kami mau berserah. berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sekali lagi. Berserah di dalam kekuatanmu, Mari katakan haleluya. Haleluya. Kami berserah di dalam kekuatan Tuhan. Sebab hidup kami yang lama sudah mati, hidup kami yang kami hidupi adalah hidup di dalam Kristus, tersembunyi di dalam Kristus. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang siap diberkati, lambaikan tangannya dan sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini maupun yang online? Tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk lemah, tidak ada harapan untuk miskin. Betul? Sebab hidup saudara dan saya di dalam Yesus. Katakan amin. Saya menyapa semua yang ada di rumah, yang online juga. Tuhan memberkati saudara. Anda semua sehat, kuat, diberkati. Sekali lagi tepuk tangan, katakan ya. Silakan duduk saudaraku. Amin. Bapak Ibu, perjanjian lama adalah bayang-bayang daripada perjanjian baru. Jadi kalau saya berkhotbah dari perjanjian lama, kemudian saya akan membawa Anda kepada perjanjian baru. Dengan maksud Anda diperjelas. Kita udah lihat bayang-bayangnya, baru kita lihat aslinya. Nah, mari kita buka. Ya, kita akan membaca dari 2 Samuel pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat 11 saja. Saudaraku, kita baca. Saya baca ganjil, Anda baca genap dengan suara yang keras. Berkatalah Daud, masih adakah orang? Bukan seorang, tapi orang. Artinya menunjuk kepada berapapun banyaknya. Kalau seorang artinya cuma satu, betul? Tapi masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena perjanjianku dengan Yonatan. 2, Anda baca.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebentar ayat 2, jangan berpikir bahwa waktu Daud ngomong gitu Siba ada di situ. Enggak. Orang akan bilang ada Siba. Dulu pelayannya Saul, pelayannya Yonatan. Panggil Siba. Kira-kira begitu. Betul enggak? Kemudian Daud tanya, Siba, masih adakah keluarga Saul yang masih hidup? Siba ngomong, engkau kasih Siba, hambaku Tuhan. Nah ini dia, ayat 3. Anda baca ayat. Kemudian berkatalah raja, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah, kindness. Ya, masih ada, lalu berkatalah Siba, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Perhatikan saya, kenapa Siba ngomong masih ada yang cacat? Ini untuk menunjukkan kepada Daud bahwa saudaraku, cacat ini bukan satu kaki, dua kaki. Bahkan versi lain dalam Alkitab FAY atau BMMK itu bukan timpang tapi lumpuh kedua-duanya. Alias, saya perlu garis bawahi bahwa anak Yonatan yang timpang kakinya ini tidak membahayakan, tidak berbahaya bagi kerajaan Daud. Ini dipertegas oleh Siba supaya, kenapa? Nanti saya akan jelaskan, saudaraku. Terus ayat 4, Anda baca. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Ayat 5 saya baca untuk Anda. Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Ayat 6. Dan Mephiboset bin Yonatan menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, inilah hamba Tuanku. Ayat 7, jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan bapakmu. Aku akan kembalikan kepadamu segala ladang Saul, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. 7, 8, Anda baca. Saudara tolong bayangkan seorang keturunan raja, namanya Mephiboset. Dia cucu raja, dia anak raja. Dia adalah next king, dia raja berikutnya dari Israel. Mengatakan, aku anjing mati. Elizabeth Ratu Inggris, maka keturunan berikutnya adalah Pangeran Charles. Setelah Pangeran Charles, Pangeran Andre. Betul ya? Andre atau Henry? William? Udahlah, saya juga lupa, saudara. Yang jelas kalau Elizabeth mati, Charles. Habis Charles mati, William. Itu kira-kira Mephiboset itu William. Kalau Saul mati, Yonatan. Karena Yonatan anak sulung. Yonatan mati, siapa anak sulungnya? Ini Mephiboset. Tetapi dia ngomong, siapakah aku anjing mati? Dari seorang yang punya status anak raja, sampai berkata, aku anjing mati. Alias dia kehilangan semuanya. Ayat 9, saya baca untuk Anda. Lalu raja manggil Siba dan berkata, segala sesuatu yang milik Saul dan milik keluarganya ku berikan kepada Mephiboset. 10, Anda baca. Oke. 11 saya baca buat saudara. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai famili raja. Anak raja. Perhatikan baik-baik. Dan tahukah Anda arti kata Mephiboset? Anak aib, anak yang bikin malu. Dan dia tahu siapa Yonatan, gak mungkin kasih nama anaknya Mephiboset. Tahu arti kata Mephiboset? Nih, arti kata Mephiboset
son of shame. Anak yang bikin malu, anak aib. Seorang tua akan memberi nama sesuai dengan apa yang diharapkan. Ibu saya kasih nama saya Agung. Karena dia punya pengharapan lewat saya Tuhan diagungkan. Dan terjadi toh. Takariana, tangan kasih Allah membuat saya beria-ria. Nah itu. Itu nama. Betul? Loh. Saya kasih nama anak pertama Revival, Chris Bayer, Harvest. Karena saya punya harapan. Ya toh ya. Kamu dikasih nama sama orang tuamu Ezra. Orang tuamu punya harapan. Ya toh ya. Sama. Nggak mungkin dikasih nama Mephiboset. Makanya Daud bingung, siapa Mephiboset? Saudaraku, mari kita lihat. Nama aslinya adalah Meribaal atau Mirabaal yang artinya musuh berhala. Yang artinya pembasmi berhala. Yang artinya saudaraku, berhala, setan takut sama dia. Halo? Tetapi saudaraku, saat umur 5 tahun, si Bang gendong dia terjatuh, tulang punggung atau tulang ekornya kena, lumpuhlah dia. Dan akhirnya disembunyikan ke sebuah desa yang bernama Lodebar. Mana? Arti kata Lodebar yaitu apa? Lo artinya tidak ada, debar rumput. Berarti desa yang tidak ada rumputnya, desa yang tandus, yang gersang, yang kering, yang gak ada harapan. Berarti saudaraku komplit lah. Udah namanya Mephiboset, anak aib, tinggal di tanah tanpa harapan. Bukankah itu nasib kita? Tanpa Yesus kita miskin, kita nggak punya harapan, kita memalukan. Jadi Mephiboset ini gambaran saudara dan saya. Kenapa Pak? Kok namanya diganti, oleh siapa yang ganti? Pertanyaan saya, apakah si Mephiboset tahu nama aslinya Mirabaal? Dia tidak tahu. Karena dia masih kecil, dia umur 5 tahun. Katakan saudaraku, Ezra, saudaraku umur 5 tahun namanya bukan Ezra. Katakan namanya siapa, diganti Ezra, dia nggak tahu. Kenapa diganti? Siapa yang ganti? Ibunya dan inang pengasuhnya. Kenapa diganti? Perhatikan saya. Kenapa diganti? Yang pertama, kenapa diganti? Karena kalau nggak diganti, takut dibunuh. Sebab saat itu Saul mati. Dan papanya Yonatan juga mati. Kakeknya Saul mati, kakeknya Mephiboset. Papanya Yonatan mati. Siapa yang membunuh? Filistin. Mereka kalah perang. Saul sudah sekarat, akhirnya dia bunuh diri. Nah saudaraku, hukum peperangan, maka semua keturunan raja harus dibunuh. Apalagi saudaraku, pewaris tahta harus dibunuh. Maka ada 3 golongan orang yang mencari Mephiboset, yang akan membunuh Mirabaal. Golongan pertama Filistin. Golongan kedua keluarga Saul yang ingin cari muka kepada raja yang baru, yaitu Daud. Betul? Anda tahu saudaraku, Saul mati bukan dibunuh oleh siapa-siapa, dia bunuh diri. Tapi ada orang yang memberitakan kepada Daud, aku yang membunuh Saul. Cari muka. Adiknya Yonatan namanya Isiboset, akhirnya jadi raja. Dibunuh oleh pengawalnya. Dan pengawalnya membawa kepala Isiboset kepada Daud. Cari muka. Sama. Kalau Mirabaal nggak disembunyikan, dia akan dibunuh oleh Filistin atau oleh orang-orangnya Saul yang cari muka, atau yang ketiga oleh orang-orangnya Daud yang menjadi raja. Sebab apa? Ini next king yang real, yang sah adalah Mephiboset atau Mirabaal. Nangkep ya? Nah Bapak Ibu, sudah begitu terasing menjadi, kemudian dia sembunyi dalam sebuah identitas, yaitu Mephiboset, anak bikin malu, dan tinggal di tanah yang bernama Lodebar. Tanah gersang, tanah tandus, tiada pengharapan. Itulah hidup saudara-saudara dan saya tanpa Yesus. Nah sekarang
Bapak Ibu, saya mau menyadarkan saudara, baik yang ada di ruangan ini maupun yang online. Karena banyak orang Kristen, dia nggak sadar hidupmu nggak lagi tinggal di Lodebar, kamu bukan lagi Mephiboset, kamu adalah Mirabaal atau Meribaal. Karena Yesuslah. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Amin. Nanti saya mau sampaikan buat saudara, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, singkat cerita, Anda lihat siapa yang mempertemukan, siapa yang berinisiatif ketemu antara Daud dengan Mephiboset. Siapa yang berinisiatif? Mephiboset? Bukan, tapi Daud. Demikian juga 4.300 agama mengajarkan manusia harus berusaha, harus berjuang untuk menemui penciptanya. Tetapi kekristenan mengajarkan ke pencipta yang menjadi manusia untuk mencari saudara yang terhilang. Itu yang kita alami. Betul? 4.300 agama di seluruh dunia mengajarkan kita mesti berjuang, kita mesti berusaha, kita mesti mencari pencipta kita dengan agama, dengan puasa, dengan perbuatan baik, dengan penyangkalan diri, supaya kita bisa ketemu dengan pencipta kita. Inisiatif dari manusia akan selalu gagal. Sama, bukan Mephiboset yang mencoba untuk menemui Daud. Daud menggambarkan Yesus. Tapi gembala yang mencari domba yang terhilang. Dia gembala kita, dia mencari Anda. Dan waktu dia menemukan Anda, bagian kita hanya dengan rendah hati, menerima ditemukan, menerima digendong, menerima diberkati, menerima untuk dikasihani, menerima kebaikan, kebajikan, dan segala yang dahsyat dari Tuhan. Itu menjadi bagian saudara. Yang setuju, yang mengerti, tepuk tangannya lebih keras lagi, katakan haleluya. Amin. Itu saudaraku. Nah, Daud kemudian ngomong gini. Dia datang ke rumah Mephiboset. Mungkin Anda berkata, Pak, yang datang bukan Daud. Iya, tapi itu kan Daud. Pegawainya Daud berarti siapa? Daud. Iya tuh iya. Pak Gatot dapat panggilan dari presiden, surat. Berarti kan presiden yang mencari. Walaupun cuma surat, sama. Daud datang ke rumah Mephiboset di Lodebar dan membawa Mephiboset ke istananya. Dan kemudian berkata, Mephiboset, ya hamba, ya Tuanku ini hambamu. Ketakutan sama manusia ketemu Tuhan, takut untuk dihukum. Tapi Tuhan datang bukan untuk menghakimi Anda, tapi untuk menyelamatkan Anda. Seharusnya Mephiboset dipenggal. Kenapa saudaraku? Karena dia keturunan Raja Saul. Raja Saul berbuat jahat kepada Daud. Harusnya dia mati. Tetapi lihat apa yang Daud lakukan. Bukan menunjukkan penghukuman, tapi menunjukkan kasih, pengampunan, dan kebaikan. Roma 8 ayat 1, di dalam Kristus tidak ada lagi penghakiman, tapi yang ada adalah pengampunan, kasih, dan kebaikan bagi kita semua yang percaya. Tepuk tangan. Di bawah Kristus tidak ada lagi penghukuman. Amin. Amin. Saudaraku, nanti next saya akan jelaskan. Ada orang berpikir bahwa perjanjian lama itu adalah dari Kejadian sampai Maleakhi. Perjanjian baru itu mulai dari Matius sampai Wahyu. Bukan itu yang dimaksud. Itu Alkitab kita. Tapi perjanjian lama, kitab Ibrani berkata, kurang sempurna alias cacat. Maka harus ada perjanjian baru. Anda dan saya bukan hidup dalam perjanjian yang lama, tapi Anda dan saya hidup dalam sebuah perjanjian yang baru. Perjanjian lama kita lihat supaya kita ngerti ini loh bayang-bayangnya, tapi ini loh wujud aslinya. Dan perjanjian baru dimulai saat Kristus mati di kayu salib. Resmilah perjanjian yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Nah, baik saudara. Kemudian Daud berkata, jangan takut sebab aku akan menunjukkan kindness. Aku akan menunjukkan kebaikan, bukan penghukuman. Engkau bukan ponakan raja, engkau bukan kerabat raja. Saya mau tanya, kerabat presiden punya fasilitas nggak Pak? Oh iya.
Betul? Kerabat presiden. Ponakan presiden punya fasilitas yang luar biasa. Anda bukan kerabat kerajaan, tapi Anda ditebus dari Lodebar menjadi anak raja. Siapa yang anak raja? Angkat tangannya. Bilang kiri kanan, saya anak raja. Haleluya. Membawa Anda dari ini kepada perjanjian baru. 1 Korintus 3 ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Oleh Allah kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kamu. Ia membenarkanmu, Ia menguduskanmu. Saya mau tanya, Anda dibenarkan, berarti Anda orang karena Yesus, bukan karena perbuatan benar kita. Kalau ada orang ngomong, kelakuanmu belum cukup untuk jadi orang benar, bukan urusan dengan kelakuan. Tetapi identitas, ingat, saudaraku, kelakuan, fasilitas akan menyusul identitas. Begitu kamu sadar identitasmu, kelakuanmu dan fasilitasmu akan menyertai. Contoh, kamu pengemis. Saya pernah gambarkan, saudaraku, waktu Anda, identitas Anda pengemis, Anda akan mengemis. Anda pemabuk, Anda akan minum minuman. Tapi karena Anda orang yang sudah dibenarkan, Anda akan hidup benar. Bukan karena berusaha benar, tapi Anda orang benar. Anggap, siapa yang percaya Anda sudah dibenarkan? Siapa yang membenarkan? Mana ayatnya? 1 Korintus 3 ayat 30, baca. Saya dibenarkan, saya ditebus. Saudaraku, Mefiboset dipanggil, ditemukan oleh Daud, dan kemudian harusnya Mefiboset dihukum, dipenggal karena kesalahan Saul. Sama, kita dihukum karena dosa Adam. Tapi manusia yang kedua, Adam yang kedua, Yesus membenarkan kita. Kita enggak dihukum, kita dibenarkan. Anda dan saya sekarang orang benar bukan karena perbuatan kita yang benar, tapi karena kita dibenarkan. Setuju? Saya mau tanya, saudaraku, Anda ada 100 hukum, Anda melanggar 1, Anda sudah dianggap Anda bersalah pada seluruh hukum. Itulah kita. Maka dengan perbuatan kita enggak pernah menjadi orang benar. Kita enggak akan bisa jadi orang benar. Yesus pernah berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku yang di surga sempurna. Sampai kapanpun ente dan aye enggak akan pernah sempurna. Justru itulah karena kita, dengan perjuangan kita enggak bisa menjadi sempurna. Kita butuh kasih karunia Yesus yang menyempurnakan kita. Itu maksudnya, Pak. Amin. Oh, saya mau berusaha sempurna. Betul. Tapi sampai ayam jadi kuda, enggak akan pernah lu sempurna. Enggak akan pernah gua sempurna. Saudaraku, mungkin Anda enggak bersalah dalam perbuatan, tapi Anda bersalah dalam pikiran. Mungkin Anda enggak bersalah dalam pikiran, Anda bisa bersalah dalam perbuatan. Saya mau tanya, siapa yang enggak pernah curiga dengan tetangganya? Angkat tangan. Enggak usah jauh-jauh lah. Anda punya tetangga baru, siapa yang enggak pernah curiga? Pasti kita akan ada curiga. Ini tetangga gue baik apa enggak ya? Betul enggak? Pasti kita, curiga itu sudah artinya apa? Hati Anda enggak benar. Artinya kita enggak akan pernah benar. Halo, saya mau tanya, siapa yang enggak pernah ngomongin saya di ruangan ini? Angkat tangan. Siapa yang pernah ngomongin saya ngaku? Saya ampuni kok, saya maafkan, tenang. Anda kakak beradik, Anda punya orang tua. Siapa yang enggak pernah ngomongin papa mamahnya? Angkat tangan. Pasti Anda akan curhat pada adikmu, pada kokomu, ketidakpuasanmu pada ayah ibumu, betul? Sampai kapanpun lu gak akan pernah sempurna. Justru karena itu kamu butuh Yesus. Yesus yang membuat kamu sempurna. Yesus yang membuat kamu benar. Yesus yang membuat kamu kudus. Amin. Apakah perbuatan baik kita bisa mengkuduskan kita? No. Nah, terus saudaraku. Kolose 3 ayat 3 kita baca. 2-3. Sebab kamu telah dan hidupmu bersama dengan Kristus. Sebab kamu telah, Mefiboset telah mati.
Yang ada sekarang siapa? Mirab Baal. Anda yang lama sudah mati. Yang ada adalah Anda yang baru, tersembunyi di dalam Kristus. Mephiboset sudah mati dan kamu ditebus. Ditebus artinya diangkat dari lubang kubur, diangkat dari Lodebar ke istana raja. Dan sekarang hidupmu tersembunyi di dalam istana. Berarti saudaraku, 3 golongan yang ingin mencoba membunuh Mirab Baal nggak akan bisa menyentuh Mirab Baal tanpa lewat Daud. Demikian juga hidupmu tersembunyi. Dengarkan baik-baik. Halo. Dengar baik-baik. Jangan khawatir, jangan takut. Dengar Donald Trump. Waduh, gimana Donald Trump aja bisa kena? Apalagi gua. Nggak ada hubungannya Donald Trump, Donald Duck dengan saudara. Anda bukan golongan Donald Trump. Anda adalah Son of God. Tepuk tangan yang paling keras. Saya Son of God. Hidupmu tersembunyi di sini. Tersembunyi dari apa? Dari berhala. Tersembunyi dari apa? Dari dosa. Tersembunyi dari apa? Dari sakit penyakit. Tersembunyi daripada kemiskinan, kelemahan. Saudaraku dengar, Mirab Baal sekarang aman di istana raja. Dia nggak perlu menyembunyikan identitas dirinya lagi. Dia nggak perlu berkata aku Mephiboset. Dia akan berkata aku Mirab Baal. Siapa yang mau mengganggu Mirab Baal harus berurusan dengan Daud. Siapa yang mengganggu saudara akan berurusan dengan Tuhan. Hidupmu tersembunyi di dalam Yesus. Dengar baik-baik, aman tersembunyi. Dialah gunung batumu, dialah kota perlindungan saudara. Amin. Kalau ada orang bilang kamu gak cukup pintar, kamu gak cukup pintar dengan ijazahmu untuk kamu berhasil, apa yang harus kamu lakukan? Pandang Yesus, karena hidupmu di sini. Engkau berkata 1 Korintus 3 ayat 30, dialah kepintaranku, dialah hikmatku. Kalau ada orang berkata, kamu gak cukup benar untuk menerima kebaikan ini, pandang Yesus dan katakan, dialah kebenaranku. Kalau ada orang berkata, kamu gak cukup kudus untuk menerima anugerah, pandang Yesus dan katakan, dia yang menguduskan aku. Kalau ada orang berkata, tinggalmu di Lodebar, kamu di sana, katakan, Yesus yang menebus aku, mengangkat aku dari Lodebar ke istana raja. Inilah bagian saudara dan saya. Dengar, keselamatan Anda gratis? Tidak, Anda gratis menerimanya, tapi ada seorang yang membayar dengan darah, namanya Yesus. Kemakmuranmu gratis? Iya, karena ada seorang yang membayar, namanya Yesus. Kesehatanmu gratis? Iya, karena ada seorang yang sudah membayarnya, namanya Yesus. Kemakmuranmu, kesembuhanmu gratis. Amin. Saudara, supaya suatu kali kalau Anda menyadari ini, dengar, mujizat terbesar yang kita terima itu apa Pak Gatot? Keselamatan. Dengan cara apa Bapak selamat? Iya, dengan cara bagaimana Bapak selamat? Menerima, mengundang dia dalam hati, percaya dan mengaku dengan mulut. Gampang sekali. Saya pernah beritakan Injil kepada seseorang dan seseorang berkata, kalau gampang semua orang selamat dong Pak. Memang itulah kehendak Tuhan. Tuhan datang untuk menyelamatkan. Tapi orang yang gak mempercayai ini, dia pikir, dia rendah hati. Lu gak bisa dong, kita harus berjuang, kita harus berbuat baik, kita harus amal, kita harus begini. Dia pikir dia rendah hati, justru dia sombong. Dia pikir dengan kekuatannya, dia selamat. Kalau keselamatan, mujizat besar, kita terima hanya dengan percaya dan mengaku dengan mulut. Kita berbalik dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Saudaraku, kalau mujizat besar kita terima dengan cara seperti itu, saya mau katakan buat Anda, kesehatanmu, kesembuhanmu, kemakmuranmu, keberhasilanmu juga kamu bisa terima dengan cara seperti itu. Setuju? Loh Pak, tapi kan kita harus bekerja. Betul, kamu harus bekerja. Tapi supaya kamu tahu, firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu berhasil. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya, bukan susah payah kamu. Kamu tetap bekerja, itu bagianmu. Tapi waktu kamu bekerja, kamu akan lihat Tuhan mempermudah kamu.
Tuhan memberikan kemudahan bagi kamu. Kamu dibuat berhasil, kamu dibuat sukses, kamu dibuat maju. Saat itu terjadi kepadamu, kok mudah itu? Kamu gak bisa sombong, ini karena kepintaran gua. Ini karena otak gua, karena gua membanting tulang. Tulangnya siapa aja gua banting. Bukan itu. Tapi engkau akan berkata, semua adalah anugerah Tuhan. Amin. Suatu kali, kalau keselamatanmu itu karena perjuanganmu, kamu masuk surga dengan sombong dan tegak kepala. Kamu akan lihat Yesus, kamu akan tuh, Yesus, gimana kabarnya? Kamu akan begitu. Karena kamu pikir dengan perjuanganmu. Tapi saat kamu tahu bahwa itu adalah semua kasih karunia, kamu lihat Yesus, kamu hanya tersungkur. Saat saya berhasil, saat gereja ini diberkati, saya nggak bisa tegakkan kepala. Aing tea. No. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupan. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Oh, ku percaya janjimu ajaib, dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku amin. Saat kamu mulai bisnis, kamu tahu, keberhasilanku sudah ada yang membayarnya. Gak mungkin aku gagal. Kemakmuranku sudah ada yang membayarnya. Kesehatanku sudah ada yang membayarnya. Dan bayarannya bukan dengan uang, dengan darah. Waktu kamu mulai buka usaha, kamu lihat, wow. Kamu akan terkagum-kagum. Ternyata dia yang melakukan semuanya. Tahukah Anda? Pernahkah Anda nonton film? Saya nonton film kisah di Finlandia. Seseorang yang akan menjadi pria dewasa, dia akan diuji harus bisa memanah kijang atau rusa. Saudaraku, ada satu anak yang baru mau bertumbuh jadi remaja. Bapaknya tahu anak ini belum bisa manah. Tetapi anak ini gak akan menjadi anak dewasa kalau dia tidak membawa hasil buruannya. Apa yang bapaknya lakukan? Dia sudah menyediakan rusa yang dia buru untuk diberikan pada anaknya. Sehingga satu kali anaknya pulang ke kampung, dia sudah membawa rusa. Bukan dia yang memburu, tapi bapaknya yang melakukannya. Saat dia datang dan semua orang berkata, hebat kamu nak, hebat kamu nak. Apa yang bisa disombongkan oleh anak ini? Dia akan ngomong, bapakku yang melakukannya. Tapi di film ini, dia bukan membawa rusa, dia membawa Presiden Amerika, saudaraku. Iya, saya lupa nama filmnya, tapi kisahnya ada Presiden Amerika yang mau dibunuh, diselamatkan oleh anak ini. Maka saudaraku, dia berfoto dengan Presiden Amerika. Tentunya bukan Donald Trump atau Donald Bebek, yang lain, saudara. Halo? Amin? Kalaupun dia berhasil membawa, saya mau tanya, siapa yang memburu rusa tadi? Siapa yang menghasilkan? Bukan dia. Apa dia bisa sombong? Kamu hebat. Teman-teman sebaya berkata, kamu hebat. Kamu bisa rupa. Apakah anak itu berkata, iya, gue latihan sekian tahun. No. Dia paling senyum, terima kasih. Terima kasih. Tapi dalam hati kecilnya, ambil kunci. Besar anugerah, berlimpah kasih-Mu. Amin. Ini yang dikehendaki Tuhan. Saat Pak Ferry berhasil
Pak Gatot berhasil, Pak Kingking berhasil, Pak Adi, Bu Monik berhasil, kita semua berhasil. Apa yang bisa kita sombongkan? Anda buka toko, apa Anda bisa menarik satu pembeli pun ke toko Anda jika bukan Bapak yang mengaruniakan? Tidak. Maka Mephiboset berkata, siapakah aku anjing mati ini? Karena dia tahu, dia gak bisa lakuin tanpa kasih karunia Tuhan. Justru, saudaraku, maka saya gak peduli orang mau ngomong gereja kita teologi kemakmuran, teologi salib, atau hypergrace, atau hyperlow, saya gak peduli. Yang saya tahu, justru karena saya sadar saya gak bisa hidup tanpa kasih karunia Tuhan. Hari ini saya bekerja keras, tapi bukan karena aku, tapi karena kasih karunia yang ada dalam diriku. Di tengah musim di mana hampir semua gereja belum ibadah, kita ibadah. Saya merintis gereja-gereja baru di Semarang. Hari ini Budion dan Chris berangkat ke sana. Saudaraku, apa yang bisa saya sombongkan? Bukan. Karena kasih karunia Allah yang ada padaku, itu yang aku berbuat. Kalau suatu kali Anda melihat keberhasilan, kemakmuran, kesehatan yang Anda terima, kita gak bisa sombongin. Karena gua rajin olahraga, gua rajin goes. No, semua adalah anugerah Tuhan. Tepuk tangan. Siapa kerabat kerajaan? Masih angkat tangan. Bukan kerabat, kamu anak raja. Kerabat kerajaan aja masih dapat fasilitas, apalagi anak raja. Ingat, Mephiboset sehidangan bukan sebagai kerabat raja, tapi sebagai anak raja. Hidupmu tersembunyi dari penyakit, hidupmu tersembunyi dari setan. Siapa yang ingin membunuh Mephiboset, siapa yang ingin membunuh Mira Baal, harus berurusan dengan Daud. Siapa yang mau menjamah Anda, harus berurusan dengan Yesus. Haleluya. Terus saudaraku, jika setan dan gagak berkata kamu gak layak untuk menerima kesembuhan, apa yang harus kamu dan aku lakukan? Ayo deklarasi, pandang Yesus dan katakan, oleh bilur-bilur Yesus, saya telah disembuhkan. Bukan akan, tapi telah disembuhkan. Saya bukan akan, tapi telah. Waktu kamu mempercayai dan mengatakannya, kamu akan melihat. Ingat, saudaraku, kelakuan, fasilitas akan menyusul dari identitas. Identitasmu anak raja, maka fasilitas anak raja akan menyusulmu. Kelakuanmu pun akan menyusul. Beda dengan kalau kamu gelandangan, kelakuanmu pun akan menyusul sebagai gelandangan. Identitasmu yang baru, engkau bukan Mephiboset, bukan anak aib, engkau anak raja, Son of God. Terus, jika setan dan gagak berkata, kamu gak layak menerima berkat, karena kamu orang Lodebar, orang gak punya pengharapan, gak punya masa depan, apa yang kamu lakukan dan katakan? Pandang Yesus, katakan, Yesuslah yang melayakkanku, I am blessed. Percaya, lambaikan tangannya. Terus, jika setan dan gagak berkata, kamu gak cukup pantas layak untuk mendapatkan semuanya, apa yang lu dan gue lakukan? Pandang Yesus dan katakan, hidupku tersembunyi di dalam Yesus. Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Anda dikasih, Anda dikenan karena Anda terbungkus di dalam Yesus. Bukan karena lu baik, bukan karena lu kudus, karena Yesus. Terima itu. Katakan haleluya. Terus saudaraku, saya di dalam Yesus. Saya punya hak untuk menerima setiap berkat yang dibayar. Ulangi dari awal, saya di dalam Yesus. Saya punya hak untuk menerima setiap berkat yang dibayar. Sudah dibayar. Gue bayarin Pak Gatot all you can eat. Pak Gatot silahkan makan apa saja. Gak perlu bayar, dia gratis. Karena ada seorang yang udah membayarnya. Ingat baik-baik. Berkat ini milikmu karena sudah ada yang membayarnya. Sudah ada yang membayarnya. Bagianmu tinggal ngambil. Maka salah kalau kamu besok pagi, Pak, tolong doakan Pak, besok saya cari duit. Bukan cari duit, bukan cari berkat. Ambil berkat yang sudah Tuhan sediakan bagimu. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Next.
Saya di dalam Yesus. Katakan, saya mempunyai hak untuk yang dibayar dengan darah Yesus. Terus, saya mempunyai hak untuk yang dibayar dengan no more sickness. Amin. Terus, saya mempunyai hak untuk menerima privilege yang dibayar dengan wow. Waktu Anda percaya dan Anda deklarasikan, Anda akan melihat hak-hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saudara dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam kesehatan. Engkau punya privilege, sudah dibayar. Amin. Angkat tanganmu, kehidupanmu dahsyat. Kehidupanmu hanya satu arah, ke depan dan ke atas. Pegang ini, percaya ini. Next, saudaraku. Oktober, bulan kemakmuran bagiku. Amin. Besar persiapkan roti dan anggur yang di Palu, yang di Lampung, yang di rumah-rumah. Siapkan roti dan anggur, katakan amin. Semakin bertambah besar. Angkat kedua tangan lagi, katakan besar. Besar anugerah. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan pagi ini adalah harga yang dibayar, tubuh dan darah Yesus untuk keselamatanmu, untuk kesehatanmu, untuk kehidupanmu, untuk kesembuhanmu, untuk kemakmuranmu, untuk kehidupan yang dahsyat. Sudah ada yang membayarnya. Inilah bayarannya. Yang percaya, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Yang percaya ini darah Tuhan Yesus. Ini darah yang membayar semuanya. Mari minum dengan hormat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus untuk bayaran yang sudah Kau lakukan bagi kami. Untuk keselamatan, untuk kesehatan, untuk kehidupan, untuk kemakmuran, untuk masa depan, untuk kehidupan yang dahsyat, untuk keberhasilan. Engkau sudah membayarnya. Bagian kami tinggal menerima dan mengambil milik kami. Itulah identitas kami bukan Mephiboset, kami Mirab Baal, kami Mary Baal. Haleluya. Berkati semua umat-Mu. Dan sekarang kami juga akan buka kedua tangan kami buka hati kami. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Yang percaya diberkati berkata, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.